Terima kasih, selamat malam Pak. Perkenalkan, nama saya Valen dari Pasca Sarjana Manajemen. Saya tertarik dengan kesaksian Bapak yang membeli saham dan menyimpannya selama 30 tahun. Itu bukan waktu yang sangat pendek, itu sangatlah panjang. Nah, tadi juga Bapak sempat mempertunjukkan kepada kami 10 saham dengan kapitalisasi terbesar di market. Salah satunya adalah Unilever atau UNVR. Nah, yang menjadi pertanyaan, tadi juga, sebelum bertanya, tadi juga sempat disinggung bahwa membeli saham berdasarkan fundamental yang baik. Kita bisa melihat bahwa Unilever itu adalah saham yang sangat baik. Salah satu 10 besar kapitalisasi yang terbesar di market. Akan tetapi, membayangkan Pak, ketika kita memegang saham ini sampai sekarang, yang ketika IPO itu kira-kira 3.000 sekian, dan sempat mencapai di atas harga 10 ribuan. Tapi sekarang, kalau kita masih hold dengan harga yang sekarang di bawah 5.000 itu bagaimana Pak? Pertanyaan berikut, maaf ya Pak kalau masih sedikit. Soalnya ini kesempatan yang langka bagi saya Pak. Saya dari luar pulau, dari Sulawesi Pak, dari pulau yang terjauh, bukan di Jawa. Jadi saya memang benar-benar pengen memanfaatkan ini Pak. Yang berikut lagi, di balik cerita sukses Bapak, tadi kita sudah mendengar kesuksesan Bapak yang Bapak ceritakan ketika membeli saham, pegang, hold, jual. Akan tetapi, adakah kegagalan yang pernah Bapak alami selama menjadi investor saham? Misalnya dalam hal ini, loss. Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Unilever itu jangan bilang harga IPO-nya 3.000, sekarang baru 4.000, enggak. Ya, udah dipecah-pecah banyak tuh sahamnya. Ya udah, coba nanti dihitung udah dipecah berapa kali, saya lupa ya. Mungkin seperti GC aja sudah jadi 40 kali. Mungkin Unilever jangan-jangan udah pecah 100. Jadi sebetulnya harga sahamnya saya nggak tahu ya, lupa ya. Kalau 3.000 mungkin 300.000 sekarang. Kenapa harga saham perusahaan itu bagus sekali ya? Hampir seluruh keluarga di Indonesia pakai ya, sabun Lux ya, Rinso, Pepsodent ya. Itu perusahaan yang sangat bagus. Tetapi kenapa harganya sampai turun, nggak naik-naik ya? Ingat, harga sahamnya hari ini 4.850. Coba lihat nilai buku per sahamnya berapa, hanya 119. Jadi perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat bagus, tetapi sangat mahal. Coba, yuk, siapa tadi namanya? Hah? Valen. Coba Valen lihat buka di RTI Business begitu ya. Coba lihat nilai buku per sahamnya berapa? 119 bukan? Harga sahamnya 4.850 hari ini. Hah? Betul ya, 119. Jadi memang saham itu bagus, sangat bagus dan sangat mahal ya. Jadi udah sangat mahal. Lihat aja nilai buku per sahamnya kan 119 rupiah. Jadi saya itu adalah pencari perusahaan yang bagus, harganya murah ya. Spesialis membeli Mercy harga bajai ya. Kemudian mengenai saham-saham saya yang gagal, banyak ya. Bukan hanya saya yang gagal, Warren Buffett pun gagal banyak sekali ya. Dia sebelum COVID dia beli perusahaan penerbangan banyak, semuanya dia cut loss, rugi bermiliar-miliar dolar ya. Nah, tentu Warren Buffett dari umur 11 tahun dia membeli saham, sekarang 92 aja begitu banyak kesalahan. Saya juga banyak kesalahan ya. Tapi kalau dihitung, cuannya besar, kesalahan-kesalahannya hanya nggak banyak ya. Semuanya sumber dari tata kelola yang buruk ya. Saya membeli, saya pikir wah ini perusahaan tata kelolanya baik ya, ternyata buruk. Nggak disangka ya, sangat tidak sangka. Kalau bilang gagal, sebetulnya awal-awal saya membeli saham gagal terus ya. Tahun 89 saya beli saham pertama kali, 33 tahun yang lalu saya beli IPO Gajah Surya Multifinance. Strategi saya adalah membeli IPO ketika listing jual.
ketika listing sahamnya turun saya jual, saya rugi. Saham yang kedua saya beli Astagrafia, ya. Strateginya sama orang awam, nggak ngerti apa-apa, beli singgungan karung, beli IPO strategi. Ketika dia listing saya jual, begitu listing turun saya jual, rugi lagi. Memasuki tahun 90 sampai 92, kalau tidak salah ada tight money policy JB Sumarlin, uang tekat itu tentu saham-saham turun, ya. Kalau ada uang tight money pasti turun saham-saham. Wah, 89, 90, 91, 92 rugi terus sahamnya, rugi terus sampai uangnya berkurang banyak, gajiannya habis, ya. Tinggal separoh, nggak berani cerita sama istri, rugi. Karena nanti kalau kita cerita sama istri ikut sedih, ya udah kita diem-diem aja. Jadi bukan selalu berhasil, gagalnya banyak. Cuman setiap jatuh selalu bangun lagi, setiap jatuh selalu bangun lagi, ya. Ketika kita jatuh, sebetulnya kita rugi, ilmu kita tambah tinggi loh. Ya, kita tahu, oh kesalahan kita di sini. Oh, saya beli saham ini karena tata kelola buruk. Ya. Sekarang saya lebih hati-hati melihat tata kelola perusahaan. Kalau perusahaan itu dikelola orang yang tidak jujur, tidak berintegritas, udah saya lupakan saja, ya. Karena sumber kekalahan saya yang besar itu banyak dari tata kelola yang buruk. Makanya saya bisa ngomong, jangan pernah beli perusahaan yang dikelola oleh orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas, ya. Itu pengalaman saya. Saya banyak rugi karena membeli salah melihat orang. Ternyata orang itu orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas, dan saya sama sekali tidak sangka, ya. Gitu ya. Oke. Ya. Makasih, ya. Menurut Bapak, berapa banyak kuantitas saham yang bisa seorang pemula pegang gitu, Pak? Jadi untuk pemula itu enaknya megang berapa sih sahamnya? Terus juga strategi awalnya Bapak itu pas masih pemula itu apa aja ya, supaya mungkin saya sebagai pemula juga bisa berpikir dan juga bisa berpikir lebih kritis. Terima kasih. Pertanyaannya, berapa saham sih kita pegang yang cocok buat seorang pemula, ya? Itu adalah ketika kita mendapatkan perusahaan Mercy seharga bajai, satu aja cukup. Gak usah banyak-banyak, satu aja cukup. Nggak perlu diversifikasi, ya. Sekolah-sekolah bisnis, penasehat keuangan mengajarkan diversifikasi. Don't put all eggs in one basket. Tapi ingat, kalau kita ketemu Mercy yang dijual harga bajai, dorong aja semuanya satu saham, nggak apa-apa, ya. Masa kita ketemu Mercy harga bajai kita diversifikasi, itu aja. Kecuali kita tidak tahu apa yang kita beli, ya udah. Kita beli banyak saham untuk melindungi ketidaktahuan kita, ya. Diversifikasi itu untuk melindungi ketidaktahuan kita. Kalau kita tidak tahu apa yang kita lakukan, ya kita melakukan diversifikasi. Tapi kalau kita tahu apa yang kita lakukan, membuat kita tidak bisa diversifikasi. Pertanyaan yang kedua tadi apa, saya lupa, ya. Strategi untuk pemula, ya. Tetap ketika kita seorang pemula pun harus membaca laporan keuangan. Mungkin kita nggak bisa lihat semuanya nih, ya. Cukup kita lihat aja satu dari annual report yang jumlahnya bisa 300 halaman, 500 halaman. Lihat aja labanya berapa. Kalau labanya besar, ya udah kita beli. Labanya kecil nggak usah beli, itu satu aja. Tapi kalau kita mau lebih mendalam, kita lihat penjualannya berapa, labanya berapa, ekuitasnya berapa, modalnya, laba per sahamnya berapa, nilai buku per sahamnya berapa, ROE-nya berapa, hutangnya berapa, di kas ada uang berapa, bagaimana piutangnya
bodong apa enggak nih, ya banyak kredit macet enggak, piutang yang macet, bagaimana dengan inventorinya bodong nggak nih, ya bodong apa enggak, karena di bursa banyak inventory yang bodong, piutang yang bodong. Jadi kalau pemula mungkin kebanyakan baca itu, ya baca aja satu untuk pemula, lihat labanya berapa deh. Kalau labanya gede ya udah kita beli ya. Perusahaan-perusahaan yang labanya kecil udah nggak usah dilihat ya. Ada perusahaan-perusahaan kecil cuma labanya puluhan miliar, udahlah nggak usah dilihat, beli aja. Misalnya ini contoh aja ya, bukan rekomendasi, beli aja, lihat Adaro labanya berapa 6 bulan 18 triliun gitu ya. Oh gede loh perusahaannya, labanya 18 triliun misalnya. Yang lain labanya puluhan miliar, udah nggak usah lihat lah yang gini. Ini Sigarbat puntung rokok, yang labanya 6 bulan 18 triliun, ini wonderful company ya. Ngapain gue punya saham, beli perusahaan yang untungnya kecil, yang untungnya besar ada gitu ya. Jadi kira-kira gitu, kita tetap tidak boleh membeli kucing dalam karung, kita harus tahu apa yang kita beli gitu ya. Oke. Ada lagi siapa yang mau bertanya? Oke. Ya, the last question dari yang offline ya Pak, silahkan. Ini ada juga. Iya, silahkan. Investor ke investasi sekarang sampai tahun 2023 itu bagaimana? Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaannya. Heboh ya, semuanya bilang nanti tahun depan akan resesi ya. Ya kalau ada mau resesi, sebaiknya kita jangan berhutang. Karena kalau kita punya hutang, nanti resesi datang repot, suku bunga naik, beban bunga meningkat, ya kita mau jual juga nggak bisa, jualan nggak bisa. Kalau resesi itu datang, kita harus antisipasinya kita jangan berhutang. Kalau bisa siapin cash yang banyak, karena kalau resesi datang nanti semua saham-saham turun, kita punya uang untuk membeli. Invest in bad time, resesi semuanya murah ya. Kita beli, kita simpan sampai ekonomi pulih kembali, kita akan untung besar. Tetapi kan itu pendapat sebagian besar orang di dunia akan resesi, tapi kita kembali lagi, hari esok itu misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi hari esok. Jadi bisa saja resesi ternyata tiba-tiba berbalik ke jadi resesi, karena hari esok itu misteri ya. Semua orang bilang akan resesi tahun depan, bisa aja tiba-tiba berbalik nggak resesi kan, bisa aja. Tapi karena udah pendapatan seluruh orang, kita juga mesti antisipasi ya. Yang paling penting kita jangan berhutang. Seperti saya nggak punya hutang. Kalau resesi datang ya saya tenang aja, nggak punya hutang. Kalau bisa sekarang di tangan saya banyak uang cash, banyak sekali ya. Kan tanggal 29 yang lalu saya baru terima uang kan, dari hasil penjualan saham saya baru saya terima uang cash cukup banyak, belum dari yang lain-lain. Jadi ketika krisis datang ya kita berharap ya tidak ya, kalau datang ya kita banyak barang murah ya kita membelinya. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Jadi nggak membuat kita jadi bangkrut, pokoknya kita antisipasi saja. Antisipasinya jangan berhutang. Apalagi kalau lebih bagus kita punya uang cash, jadi cash is king. Kita jadi raja karena semua barang murah. Kira-kira begitu antisipasi untuk resesi kalau terjadi. Demikian. Baik, terima kasih Pak Lu. Ini pertanyaan yang terakhir Pak dari online, dari Bu Yeni. Selamat malam Pak. Saya ingin bertanya bagaimana pendapat Bapak mengenai kripto, karena beberapa orang bilang kripto ini bisa dijadikan instrumen untuk investasi. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Yeni. Ya. Saya tidak berani memberi cryptocurrency ya. Kenapa? Kalau saya misalnya beli
saham Intiland. Kan ada propertinya banyak, ya. Ada Graha Family, ada Intiland Tower di Jalan Sudirman, ada Spasio, propertinya banyak, ya. Nah, underlying asetnya. Kalau kita beli kripto, underlying asetnya kan nggak ada. Kalau nggak ada underlying asetnya, bisa jadi nol tuh. Kalau saya beli saham kan ada propertinya banyak, kan nggak mungkin jadi nol, ya. Kalau kita beli kripto nggak ada asetnya, kalau turun terus jadi nol kan bisa. Ya, jadi saya tidak mau berinvestasi yang high risk high gain. Saya hanya berinvestasi di tempat yang low risk high gain. Ya, saya tidak mau uang saya ditaruh di tempat yang beresiko. Saya hanya mau menempatkan uang yang resikonya rendah, bahkan bisa tidak ada resiko sama sekali, ya. Karena saya membeli perusahaan itu yang Mercy harga bajai, jadi hampir resiko itu tidak ada. Kalau ada pun sangat rendah, itu yang saya beli. Jadi saya nggak bakalan mau berinvestasi di cryptocurrency, ya. Itu ya kira-kira, Bu. Mengingat keterbatasan waktu, Bapak silakan duduk kembali. Kami mengucapkan terima kasih Pak Lokeng Ho. Penyampaian materinya luar biasa sekali. Jadi teman-teman tertegun di sini. Tepuk tangan Bapak Ibu saudara-saudari.